Selamat siang. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari rencana kita untuk membangun desa kandang sapi. Di sini saya akan melihatkan proposal yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi untuk proposalnya bagaimana? Bagus, Dan bagus. sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya ini proposal itu hanya kita berikan ke guru yang ada di tempat saja. Oke, baik. Kalau dari saya, sepengetahuan saya dari negara Jepang itu yang bisa saya terapkan di desa kandang sapi itu dari sektor pertaniannya. Karena di Jepang itu di sektor pertaniannya yang sangat maju dan bisa saya sosialisasikan di desa kandang sapi. Oke, menurut saya juga sangat cocok jika sistem UMKM negara Afrika itu diterapkan di sana. Karena saya melihat potensi bagaimana masyarakat Afrika yang tertinggal dan sekarang mereka sudah mulai maju karena perkembangan UMKM-nya dan bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Saya pikir desa kandang sapi ini juga akan bisa seperti negara Afrika, karena setelah saya kemarin baca-baca dan lihat-lihat informasi desa kandang sapi tersebut, desa tersebut itu cukup mempunyai potensi untuk semuanya, untuk melakukan seperti yang Afrika lakukan. Bagaimana dari Bu Suci? Kalau untuk di India sendiri, Di sini saya akan memberi potensi tentang sumber daya manusianya. Karena saya melihat dari informasi-informasi itu di desa kandang sapi itu untuk sumber dayanya itu dia sangat kurang. Jadi di sini saya akan mengembangkan sumber daya di desa kandang sapi itu. Kayaknya ini dari kita, apa dari masing-masing pendapat kita mungkin ada yang cocok dengan itu semua kan. Jadi untuk pengurusannya kita harus cepatnya ke sana biar yang lulus untuk terbang ke desa tersebut nanti biar saya yang ngurus. Kita harus cepatnya ke sana. Oke, cepat makin bagus. Oke, baik. Terima kasih atas saran dari rekan-rekan dan pendapat dari rekan-rekan. Semoga rencana kita ini berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada halangan apapun ya. Dan selanjutnya mari kita bahas berikutnya. Saja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Gimana ya perjalanannya, macet enggak ya? Enggak ya, Bu, alhamdulillah. Dari sana jam berapa? Jam Lumayan pagi sih lumayan ya. pagi, Bu. Subuh kami. Oh iya ya, berarti ya lama ya? Iya, alhamdulillah. Silakan masuk aja. Ya. Kan Bapak Ibu duduk dulu. Kamu sang saya putra. Yuk. Apa tuh yuk? Akan Dani, mau kan ndelok ana wong saka njaba lewat ora? Ora. Aku baru metu ya. Apa? Dek ini ngelani lurah. Apa ana wong asing saka luar? Sopo? Yo kae mbok ning ngelani lurah, Dek. Kuwi lho wong sing wong Jepang koyoke. Jepang. Heeh, koyo ana sing koyo idolamu. Ayo po. Ayu banget. Sopo tuh idolaku? Alah, tau lho sing pas yen, pas PJ 6, kowe sok ngetutke gaya-gayane. Sopo? Si enom ya aku ki mirip Titik Kamal. Ih ngawur, pede Sopo banget. toh? Sopo Ayo, yuk sopo? Si sing bener toh? Alah wong Jepang sing rambutnya kliwir-kliwir. Sopo? Wong Jepang ki akeh yuk. Alah sing kowe jogete nganti mental-mental kabeh. Aku kan nek joget ya kamu liok-liok. Sopo tuh wong Jepang Pede sopo? banget. Wong Jepang Lho, sopo? Mas. Mas, sopo tuh kayak iki? Mas. Aduh, wong Jepang, wong Jepang. Pemain film. Oh, pemain film. Oh, Mari Mas Ol Jawa. Aku. Temen tuh yuk. Gimana kok? Mana tuh yuk? Yuk, aduh. Monggo Bapak Ibu diminum dulu. Iya, Bu. Jadi gimana Bapak Ibu kesini? Jadi gini Bu, maksud kedatangan kami ke sini ingin membicarakan perihal yang sudah kami bicarakan dengan Ibu sebelumnya untuk mengembangkan desa kandang sapi. Oh, saya dengan senang hati saya menerima yang Bapak Ibu kemarin diajukan. Oh iya, untuk Ibu ini mohon maaf, kami ucapkan terima kasih atas suguhannya dan mohon maaf Ibu, ini untuk proposal aslinya kita baru bisa ngasih sekarang. Jadi gini Bu, di proposal tersebut sudah tertulis beberapa proker yang akan kami ajukan atau kerjakan di sini. Jadi proker yang pertama itu tentang UMKM. Nah, UMKM ini itu yang dimana bisa membantu untuk perekonomian masyarakat. Yang kedua itu ada tentang pengembangan pariwisata, karena di sini daerah pesisir potensinya lebih bagus untuk dikembangkan lagi. Dan yang ketiga untuk dari sumber daya manusianya sendiri. Karena saya rasa kemarin itu saya setelah baca-baca berita, saya baca-baca informasi desa kandang sapi ini, masyarakatnya sangat antusias menunggu kedatangan kita kemari untuk membangun desa kandang sapi ini. Sudah bagus Bapak Ibu. Tapi saya perlu mendatangi sesepuh Bapak Slamet yang sesepuhnya di kandang sapi ini. Baik, Bu. Baik Bu. Kula nuwun, Mbah. Kula nuwun, Mbah. Kula nuwun, Mbah. Oh nggih. Pripun nak? Kula tak mlebet nggih, Mbah. Nggih.
Iki Mbak, enten tamu sing saking Aglo ajeng ngembangke desa enten iki. Pripun Mbak? Sik. Alon-alon no. Iki wis rada pikun iki. Oh nggih Mbak. Iki lho Mbak, intine niku enten tamu sing luar daerah ajeng ngembangke desane enten iki. Lah arep apa no sing dikembangke? Iki lho Mbak, sing ajeng ngembangke iki. Lah no. Mbok tulung diwacake no. Kula wis mboten anu niki. Iki lho Mbak, intine dari proposal niku sing ajeng dikembangke niku UMKM enten iki. Kalih desa sumber daya alam dan manusia niku ajeng dikembangke malih ngoten lho Mbak, saged berkembang yang dari kemarin enggak berkembang sekarang bisa berkembang lagi Mbak. Nggih. Ini niku kula setuju mawon. Soale niku ta kula riyen nggih pengine ajeng ngoten niku tapi nggih durung kesampaian kecak niki to. Nggih semoga cah bagus cahayu niki saged ngembangke bisa mriki. Kula matur suwun nggih Mbak. Nggih, Nak. Jadi Bapak Ibu yang dari Mbah Slamet niku wau setuju tentang pengembangan desa enten iki. Nanti segera direalisasikan saja. Nggih, sampun nggih Mbak. Kula kalih Bapak Ibu kula ajeng pamit riyen nggih. Nggih. Mari Mbak. Matur nuwun nggih Mbak. Nggih, sami-sami. Bu, menurut saya itu dari yang sudah saya amati di desa ini tadi, menurut saya di sini juga cocok untuk dibangun sektor pertaniannya seperti yang sepengetahuan saya di Jepang ya. Saya setuju. Ya, Enggak Bu, maaf sebelumnya. Menurut saya, kalau untuk sektor pertanian enggak deh. Soalnya kita lihat dulu di sini lingkungannya tuh minim tanah. Soalnya daerah sini ditumbuhi oleh banyak batuan dan tanah kapur. Mungkin dari Bu Arum bisa untuk dimajukan sektor pertanian, namun hanya tanaman-tanaman tertentu saja Bu yang bisa yang bisa tumbuh di daerah seperti ini. Apa Bu Arum kayak mau menerima konsekuensinya atau resikonya jika nanti Ibu setelah menanam tapi tidak sesuai ekspektasi? jadi di desa ini tidak seperti semua tanaman bisa subur ya? Iya, seperti kita lihat dari tadi kita keliling-keliling kebanyakan bebatuan, terumbu karang, dan daerah pesisir pun Iya juga sih. tidak ada tanah yang benar-benar tanah subur gitu untuk cocok ditanamin beberapa tumbuhan yang seperti kita lihat di daerah-daerah lain. Jika menurut Ibu tanaman apa Bu kira-kira yang biasa subur di daerah sini? Oh, biasanya yang subur di sini itu daerah tanamannya itu jagung sama padi. Jagung dan padi. Iya, selain itu tidak bisa ditanamin lagi. Tapi singkong sih Bu. Singkong itu ya kalau bibitnya yang bagus ya bagus, kalau tidak ya tidak bagus. Tergantung bibit Iya, berarti. tergantung bibit. Kalau untuk itu pohon jati, Pohon jati tidak bagus di sini. Yang bagus itu pohon kasia di sini cuma. Tapi kok saya lihat di jalan banyak pohon jati ya Mas Ya, Pak ya? itu banyak mungkin yang jadi tidak bagusnya tuh karena pohon jati itu hidupnya jangkanya panjang. Iya. Jadi susah untuk dipanen. Kita harus menunggu beberapa tahun baru bisa dipanen. Yang jadi masalah ini di sini kita nilai kemiskinan itu sudah tinggi daerah sini. Rata-rata semua rakyat kurang mampu. Mohon maaf, bukannya saya
gimana ya Bu, Iya, mungkin saya ya tahu. dibutuhkan lebih untuk misalkan tanaman yang bisa dipanen itu maksimal 3 bulan lah, per 3 bulan. Jadi biar bisa ada pemasukan bagi per roda ekonomi untuk di daerah ini. Mungkin kalau menurut saya gitu sih. Kita cari tanaman yang kira-kira bisa maksimal 3 bulan udah panen. Saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu. Nah, untuk yang saya lihat dari sumber daya manusianya atau SDM-nya itu untuk di desa sini sangat bagus Bu, karena kita lihat aja dari pemudanya ya Pak ya. Untuk pemudanya itu dia sangat semangat untuk mengembangkan wilayahnya. Setuju saya. Ya saya amati juga dari tadi banyak ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak di sini yang semangat juga buat kayak mengelola hasil panen atau hasil sumber daya alamnya di sini untuk dijadikan produk gitu. Nah, yang dimana saya jelaskan dalam proker tadi, di sana ada UMKM. UMKM itu di sini sangat penting Bu bagi kebaikan atau peningkatan untuk ekonomi, karena di sini kita bisa bikin produk untuk usaha yang dimana para masyarakat desa sini kita bergotong royong untuk saling bahu membahu yang membuat produk dan lalu dipasarkan ke kota-kota. Bisa buat oleh-oleh. Ya, atau enggak bisa untuk ciri khas daerah sini oleh-oleh kita dijual. Dan potensi besar juga di sini sumber daya pariwisatanya. Di sini sangat bagus, pantainya keren-keren ya. Di sini nggak kalah juga sama Bali, Bener. daerah Lombok. Ya, cuman ya sayangnya mungkin tidak ada yang bisa mengarahkan sebelumnya. Yang dikembangkan. Ya, makanya itu datangnya kami. Mungkin ini hanya sebagian saja dari tim kami. Sebenarnya kami tim ada beberapa tim lagi, cuman mereka bekerja dari bidang dalamnya. Kalau kita langsung terjun ke lapangan kayak gitu Ibu. Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu. Saya besok akan sosialisasikan kembali. HP ku coy, jam berapa sekarang? Jam 15.10. 5. Oh, cepet-cepet. Kita tiket ke Jakarta kereta jam 8 harus sudah ada di stasiun. Sedangkan kita di Gunung Kidul ke kota Jogja kota 2 jaman ada Bu. 2 jam lebih kok. Soalnya kan macet sekarang. Nah, berarti pas lah. Kita nggak bisa lama-lama ya Bu. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bu Ibu jika saya kami sudah sangat merepotkan. Ibunya Iya. sudah mau dirisihkan sama kami dan dijamu dengan baik. Apa ya Bu, dan kurang lebihnya mungkin nanti beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan kami akan datang lagi ke sini, akan mengontrol langsung dan kami akan Perkembangannya. ya terjun langsung memberi arahan kepada masyarakat yang ada di sini. Ya kami mohon pamit ya Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu. Selamat siang, Mas. Mbak, selamat siang. Permisi ya, Mas. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Mas, di sini saya akan mewawancari Mas. Perkenalkan, saya Yuvita dari Desa Tileng dan bersama rekan saya yang sekarang sedang ada di mobil. Nah, saya sendiri ini bertugas untuk mewawancarai Mas sebagai profesi nelayan, Mas. Iya. Nah, saya akan menanyakan di sini itu berapa orang ya Mas yang nelayan di sini itu? Untuk di sini mungkin kurang lebih ada 1.000 orang lebih lah. Dan waktu mencari ikan itu membutuhkan waktu berapa hari ya Mas kira-kira? Untuk mencari ikan itu dari proses persiapan sampai akhir dapat ikan itu mungkin kurang lebih sekitar 7 hari. Nah, perikanan di sini tuh sudah maju belum ya Mas kira-kira tuh? Untuk saat ini masih kurang Mbak. Nah, dari tugas saya di sini itu ingin mengembangkan perikanan di desa kandang sapi ini agar nanti maksudnya bisa meningkat dan memberikan pemasukan yang banyak. Nah, apakah Mas setuju dengan kegiatan ini?
Oh, saya sangat setuju sekali Mbak, karena di sini mungkin butuh apresiator seperti Mbak untuk memajukan nelayan di sini untuk maju di berikutnya. Baik Mas, nanti saya akan segera merealisasikan, dan Mas dan rekan-rekan saya memohon bantuannya untuk memberi masukan dan arahan yang bertujuannya agar desa bisa berkembang maju. Nah, yang saya tanyakan lagi ini Mas, dan apa hasilnya itu dipasarkan kemana saja ya Mas kira-kira? Untuk dari hasil ikan di sini tuh dijual ke pasar lokal hingga sampai luar kota ya Mbak. Mas, gitu. Nah, sudah segitu saja ya Mas, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Baik Mbak. Assalamualaikum. Kenapa ya? Orang sokok. Lah. Lah. Hah? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Kamu? Maaf, Mbak. Kami mau pamit pulang ke Jakarta kembali, Mbak. Iya, Mbak. Karena kan besok kami ada jadwal baru untuk kerjaan. Karena itu kami mau pamit pulang. Iya, Mbak. Sip. Ya, Mbak. Hati-hati, toh, Mbak. Keluar, keluar. Iya. Astagfirullah, Mbak. Beda. Iya. Oke. Kita. Kalau di pulang, Mbak. Terima kasih, Mbak.